Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan untuk di video saya kali ini, saudaraku, saya akan kembali melanjutkan membaca buku antologi legenda Jombang, buku yang dituliskan oleh Mas Dian Soekarno. Untuk yang di kemarin, saudaraku, sudah di bagian yang ketiga, dan insya Allah untuk kelanjutannya ini ada di bagian yang keempat. Tentunya dulur-dulurku Jombang tidak bosan-bosannya untuk mendengarkan antologi legenda Jombang. Saudaraku, langsung saja untuk membaca selanjutnya. Ini adalah tentang legenda yang ada di Desa Balong Biru, Kecamatan Diwek, Jombang. Balong Biru, Diwek, Jombang, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu, rezekinya lancar barokah, umurnya barokah, dan kesehatan yang diberikan oleh Allah kita gunakan sebaik-baiknya untuk melaksanakan ibadah. Saudaraku yang berbahagia, langsung saja ayo rek moco legenda Jombang. Bismillahirrahmanirrahim. Dua saudara seperguruan yang masih terikat hubungan sepupu. Sepupu ini kalau bahasa Jombangnya misanan, yaitu Kebo Kicak dan Surontanu, menjadi cantrik kinasih atau murid paling disayangi Ki Ageng Sopoyono. Dalam hati pemimpin Padepokan Pancuran Cukir ini merasa sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dikaruniai murid-murid yang kesatria namun rendah hati. Keduanya dikenal memiliki sifat mengayomi terhadap murid-murid lainnya, maksudnya Kebo Kicak dan Surontanu ini. Apalagi jika mereka yang berasal dari golongan tidak pajeratan atau rakyat jelata. Jadi murid-murid Ki Ageng Sopoyono yang berasal dari rakyat jelata ini sangat disayangi atau dikasihi oleh Kebo Kicak dan Surontanu. Dan hal itu bagi Ki Ageng Sopoyono menjadi nilai yang lebih, sehingga beliau tidak segan untuk menurunkan seluruh ilmu yang dimiliki kepada Kebo Kicak dan Surontanu. Jadi karena ini murid kinasih, murid yang dipercaya, murid yang dapat ngomong kepada junior-juniornya yang lainnya, sehingga ilmu-ilmu dari Ki Ageng Sopoyono ini diturunkan semuanya kepada Kebo Kicak dan Surontanu. Hingga pada suatu hari, saudaraku, betapa sedihnya hati Ki Ageng Sopoyono manakala mengetahui adanya wabah pagebluk di wilayah Majapahit sebelah barat, khususnya sekitar Padepokan Ki Ageng Sopoyono, Pancuran Cukir. Betapa tidak, saudaraku, wabah penyakit yang tidak dapat disembuhkan itu sungguh tidak mengenal kata ampun dan belas kasihan. Bayangkan ketika pagi terserang penyakit pagebluk itu, maka siangnya tiada. Terkena siang, sorenya meninggal. Terjangkit sore, malamnya menyongsong maut. Sangat-sangat menakutkan pada waktu itu. Begitu seterusnya, sehingga kondisi sebelah barat wilayah Kota Raja Majapahit semakin menyiutkan nyali, sangat-sangat menakutkan. Menyikapi ketakutan demi ketakutan warga yang terserang wabah pagebluk ini, mendorong Ki Ageng Sopoyono memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beliau bertekad tidak akan mengakhiri tapa beratanya sebelum mendapat sisik melik atau petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Munajat beliau ini dilakukan pada sebuah ruangan khusus untuk semedi di lingkungan Padepokan Pancuran Cukir.
Proses pengasingan diri itu betul-betul dilakukan Ki Ageng Supoyono dengan penuh keseriusan, apalagi menghadapi wajah pagebluk yang belum ada obatnya ini. Berkat ketekunan Ki Ageng Supoyono, pada suatu malam beliau mendapatkan wangsit petunjuk gaib dari Yang Maha Kuasa, bahwa wabah pagebluk itu hanya dapat dilawan dengan perantara hewan banteng tracak kencana milik Surontanu, cantriknya atau muridnya. Hewan yang dapat bicara layaknya manusia itu harus disembelih, saudaraku, karena dalam pandangan mata batin Ki Ageng Supoyono, banteng itu telah disusupi 2 siluman buaya. Surontanu yang merasa tersudut atas keputusan Sang Maha Guru itu segera mengambil langkah 1000 alias hengkang dari padepokan, lari, saudaraku. Dan di saat lari ini akhirnya ia pun dikejar oleh Kebo Kicak dan Surontanu lari ke arah utara, yang pada akhirnya Surontanu menemukan sebuah kolam air atau balong yang airnya berwarna biru. Surontanu pun berkata kepada Banteng Tracak Kencana, "Wahai sahabatku, Banteng Tracak Kencana, di depan kita ada kolam air yang sangat jernih, sehingga airnya seperti berwarna biru. Maka jadilah kamu saksi. Tempat ini kelak aku namakan Balong Biru, karena terdapat kolam air yang berwarna biru." Saudaraku yang berbahagia, itulah legenda tentang Balong Biru yang ada di Kecamatan Diwe. Kemudian ini berasal dari bahan bacaan Kebo Kicak Karangkejambon karya Iva Yuliana, mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Setikip atau STKIP PGRI Jombang angkatan tahun 2003. Saudaraku, terima kasih. Itulah sedikit saya membaca legenda Kota Jombang dari buku yang dituliskan oleh Mas Dian Soekarno. Saudaraku, sebelum saya akhiri, apabila saudara-saudaraku menginginkan buku ini, Antologi Legenda Jombang, bisa membeli ke beliau Mas Dian Soekarno. Beliau adalah penulisnya yang beralamatkan di Perumahan Subentoro, Sumbermulyo, atau bisa menghubungi saya, saudaraku. Terima kasih, saudaraku. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan selanjutnya kita tetap ayo rek moco legenda Jombang. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.